Lombok Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Iwayan Windre SAG MAG disilakan. Om Awignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya banggakan, yang saya hormati Ketua Dinamika Sanggraha Nusantara Perwil Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Ketua Dinamika Sanggraha Nusantara Kabupaten Lombok Tengah yang saya banggakan beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati adalah Kepala Bakesbang Polmas untuk Nusantara untuk Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian yang saya banggakan, yang saya hormati Ketua FKUB Lombok Tengah, juga Parisade Hindu Dharma Kabupaten Lombok Tengah beserta jajarannya, termasuk juga Wanita Hindu Dharma Provinsi Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Ketua Pura Praja Hita dan juga Ketua Banjar di Praja Hita ini yang saya banggakan, termasuk yang saya hormati, saya banggakan Ketua Parisade Hindu Dharma Kecamatan Se Kabupaten Lombok Tengah. Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat limpahannya kita sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun pandemi COVID sedang melanda Indonesia, terutama Lombok ini. Nah, karena itu makanya sebagai bahan evaluasi kami selaku Kabid Bimas Hindu tidak henti-hentinya memberi pelayanan kepada umat dari Kota Bima, Kabupaten Bima sampai Mataram, Lombok Utara, sampai kami yang berdiri di depan Bapak Ibu sekalian bulan September, Agustus September kena COVID. Ini sebagai bahan evaluasi saya, karena berkat kekuatan diri yang dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kami selalu sehat walafiat. Walaupun di saat melaksanakan perang tugas di Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar, kami sedang melayani umat di sana dengan pembinaan pada umat. Datangnya itu kami kena musibah. Walaupun berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan doa umat sedharma, kita selamat dalam mengarungi berbagai bentuk tantangan-tantangan seperti itu. Kemudian peserta Lokas Sabha yang saya banggakan dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia, tentu kami merasa bangga, bahagia sekali mendapat undangan dari Parisade, mendapat undangan dari Ketua Panitia Pelaksana Lokas Sabha pertama. Ini baru pertama kali yang disampaikan, dikerahkan tadi, luar biasa. Karena Lombok Tengah ini saya lihat kenyataan yang ada, sinergi dengan bidang Bimas Hindu, sinergi dengan sekarang menjadi Universitas Hindu di Mataram, Gede Puji, selalu membawa efek yang positif dalam bentuk program-program bidang Bimas Hindu yang didukung luar biasa sama Parisade, termasuk Dinamika Sanggraha Nusantara Lombok Tengah.
Sehingga berbagai macam kekuatan-kekuatan yang ditampilkan, kami selalu merasa bangga dengan event-event nasional banyak yang ada di NTB, event daerah, event tingkat nasional, selalu mendapatkan kesan yang luar biasa dan mendapatkan juara. Baik Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Keagamaan Hindu tingkat nasional, bahkan Jambore Pasraman. Ini yang saya merasakan, kalau Bapak Binnya tidak datang pada kesempatan undangan ini, malu Pak Kabinnya malu. Makanya setiap undangan-undangan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, selalu Pak Kabinnya duluan datang. Artinya dengan Parisade silih berganti. Sampai sekarang Parisadenya selalu bersinergi dengan kami, bidang Bimas Hindu, dengan perguruan tingginya, sehingga disebutkan Tri Syawana. Kami dalam rangka untuk melaksanakan undang-undang berarti pelayanan kepada umat. Begitu juga di Lombok Tengah, para pejabat yang hadir luar biasa. Nah, karena itulah makanya dalam apa yang disampaikan dalam Porda nanti, silakan, saya mengharapkan supaya musyawarah dengan rukun. Baik intiran umat beragama, antar umat beragama, terlebih-lebih antar umat beragama dengan pemerintah. Saya lihat Lombok Tengah ini selalu moderat. Nah, oleh karena itulah makanya tantangan-tantangan ke depan yang perlu dirembuk dalam Lokasabha ini adalah kebersamaan. Kebersamaan untuk mencapai sasaran titik temu. Karena dalam konsep yang sekarang ini, sesungguhnya umat sedharma Pinagita Sanggraha Nusantara, karena Pinagita Sanggraha Nusantara garda terdepan yang membantu kami juga, maka selalu kami juga akan membantu mereka-mereka. Artinya bidang Bimas itu tidak diam, apapun bentuknya, dalam bentuk ormas-ormas itu sesungguhnya adalah harus bergandeng tangan dengan kamu dalam memberikan bantuan apapun. Bidang Bimas itu tidak diam-diam, harus transparan. Apalagi kami mempunyai staf di jajaran bidang Hindu dan Lombok Tengah juga, silakan nanti berkreasi di sana. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya pada prinsipnya mengapresiasi Lokasabha pertama PSN yang dilaksanakan di tempat ini sangat luar biasa. Sehingga apapun yang menjadi keputusan Lokasabha ini, bidang Bimas Hindu akan mendukung sepenuhnya. Baik dalam tatanan pengetahuannya, kognitifnya, dalam berbentuk berbagai hal untuk menjawab tantangan kemasyarakatan. Sikap sesana pemangku juga perlu kita perhatikan dalam rangka untuk mempertebal keyakinan kita, termasuk keterampilan, pengetahuan sikap dan terampil, kognitif, afektif, dan psikomotorik, termasuk di dalam agama Hindu disebut dengan tatur, susila, ritual, upacara. Inilah selama ini tantangan yang berat sekali dari bidang Bimas Hindu untuk sinergi dengan berbagai elemen di masyarakat, termasuk ritual keagamaan Hindu, upacara keagamaan Hindu, sehingga ini mempunyai suatu wawasan, kekompakan, kebersamaan kita, pasti kita akan bisa. Kalau sendiri bidang Bimas Hindu tidak mungkin, harus berkomunikasi, berkoordinasi, bersinergi dengan masyarakat. Sehingga itulah makanya menumbuhkan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran tugas kita sebagai pemangku Pinagita. Maka pada kesempatan ini, baik itu WHDI, ormas yang lain harus bergandengan tangan dalam rangka untuk memajukan keumatan kita, apalagi didukung oleh pemerintah daerah,
pemerintah provinsi NTB luar biasa ini. Sehingga dengan adanya itu intinya adalah kami selaku bidang Bimasindo mengapresiasi apa yang dilakukan dalam Lokas Sabah 1 ini yang luar biasa. Karena selama saya menjadi kepala bidang sampai 8 tahun sekarang, Lombok Tengah ini selalu menunjukkan kesejukan, kreatif, inovatif. Ini sesuai dengan apa yang saya lihat langsung, sehingga apapun undangan-undangan dari Lombok Tengah ini di pelosok-pelosok, kami takut tidak hadir. Gitu. Saya tetap hadir apapun undangan dalam bentuk apapun. Apalagi ormas-ormas yang ada di Lombok Tengah, sudah saya lihat moderasinya sangat tinggi, sangat bagus, sehingga ini adalah memupuk rasa kerukunan hidup beragama dalam mencapai kedamaian kesejukan hidup kita, baik dalam berorganisasi maupun dalam hubungannya dengan pemerintah. Nah, maka dengan demikian pada kesempatan ini, pada waktunya nanti saya akan membuka Porda PSN Kabupaten Lombok Tengah ini dengan memukul gong 5 kali sebagai tanda Pancasila. Ini yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian berlokasabah dengan baik. Kami bidang Bimasindo mendukung apa hasilnya. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini sebagai acuan kita untuk berpikir dalam rangka untuk kebaikan, hal yang positif, kemajuan umat Hindu, kemajuan pemerintah daerah kita, sehingga berjalan dengan apa yang tadi disampaikan adalah Wasudewa Kutumbakam. Sesungguhnya kita ini adalah bersaudara, seudara, udara yang angkasa luar angkasa, kita hirup bersama-sama. Ini menunjukkan persatuan dalam Pancasila. Sudah kita kuasai semua, dari sila pertama sampai sila kelima adalah membawa hal-hal yang menunjukkan nilai kesejukan jiwa, sehingga damailah kita di dalam melaksanakan peran kita, swadharma kita sebagai umat beragama, dan swadharma kita, para dharma kita di masyarakat. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan pada akhirnya kesempatan ini saya akan membuka acara Lokas Sabah ini dengan kebersamaan kita. Dengan itu maka mohon untuk didampingi oleh Parisade Lombok Tengah dan hal-hal yang relevan, termasuk Parisade PSN Provinsi dan juga PSN Lombok Tengah. Silakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan ini kami selaku bidang Bimasindo, KB Bimasindo, membuka acara Porda Bina kita Sanggeraha Nusantara dengan memukul gong sebanyak 5 kali dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan kita, baik saudara kita sebagai umat beragama maupun pemerintah. Untuk itu dengan mengucapkan Om Abhigna Mastu Nama Sidam, maka Porda pertama ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf atas segala perhatiannya. Saya aturkan salam Parama Santi. Om Santi 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 Om Suksma.